Assalamualaikum. Pada video ini kita akan mempelajari topik titik, garis, dan bidang. Yang akan kita pelajari antara lain titik, garis, dan bidang, kedudukan titik, garis, dan bidang, dan kedudukan dua garis. Sebelum kita mempelajari titik, garis, dan bidang, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar, yaitu ada gambar titik, garis G, dan bidang. Nah, titik, garis, dan bidang ini tidak bisa kita definisikan, sehingga titik, garis, dan bidang ini termasuk dalam unsur tak terdefinisi di dalam materi matematika. Nah, lalu apa itu titik, garis, dan bidang? Nah, yang pertama titik. Perhatikan di gambar berikut ini, ada titik B dan titik G. Nah, titik itu hanya dapat ditentukan letaknya, dan titik tidak mempunyai panjang dan lebar, sehingga titik ini kita gambarkan dengan noktah. Jadi titik hitam bundar ini namanya atau kita sebut dengan noktah. Kemudian titik itu kita beri nama dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya seperti ini, titik B, maka kita tuliskan dengan huruf B besar, seperti itu. Kemudian garis. Garis itu adalah suatu garis lurus dengan 2 tanda panah di setiap ujungnya, sehingga garis itu panjangnya tak terbatas. Biasanya dituliskan dengan huruf kecil, contohnya garis K atau garis M. Perhatikan gambar garis berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar garis. Nah, gambar yang pertama, yang ini kita sebut dengan garis lurus. Nah, biasanya garis ini ada tanda panah 2-nya di sini. Nah, tanda panah ini artinya dia panjangnya tidak terbatas, bisa dari kiri sampai ke kanan terus seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan garis lurus. Kemudian yang gambar kedua ini kita sebut dengan sinar garis. Sinar garis ini adalah bagian dari garis lurus yang salah satunya itu mempunyai pangkal, yaitu titik. Kemudian salah satunya lagi yaitu arahnya tidak terbatas atau tak terhingga. Seperti makanya di sini ada tanda panahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar garis, ruas garis kita sebutnya, atau segmen garis. Nah, segmen garis ini adalah bagian dari garis lurus juga yang dia dibatasi 2 titik. Nah, garis itu dapat dibentuk dari minimal 2 titik garis itu. Nah, ini adalah macam-macam dari garis. Ada garis lurus, kemudian ini kita sebut dengan sinar garis, kemudian kita sebut yang ketiga kita sebut dengan segmen atau ruas garis. Jadi yang terbatas itu adalah segmen garis, yang tidak terbatas itu adalah sinar garis dan si garis lurus, seperti itu. Kemudian bidang. Bidang itu dapat dibentuk minimal dari 3 titik. Dari 3 titik itu berarti kita bisa membentuk paling tidak dia adalah bidang segi 3. Makanya untuk membuat bidang itu minimal kita membutuhkan 3 titik yang dia tidak segaris. Jika segaris titik ini, maka tidak akan mampu membentuk suatu bidang. Nah, bidang sendiri adalah daerah yang mempunyai panjang dan lebar. Panjang dan lebar, dan dia mempunyai luasan atau luas daerah. Nah, contoh penulisan dari bidang, contohnya seperti ini, ada persegi A, B, C, D. Nah, di sini ada titik-titiknya, ada titik-titik A, B, C, dan D. Nah, penulisannya maka kita bisa tuliskan persegi A, B, C, D, seperti itu. Nah, kemudian topik yang 2 kita bahas adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, hubungan titik dan garis. Nah, ada 2 macam hubungan titik dan garis, yaitu yang pertama, titik terletak pada garis. Jadi di sini ada titik B yang dia berada di garis. Jadi apabila ada titik pada garis, maka titik ini terletak pada garis, sehingga titik ini menjadi bagian dari garis.
Yang kedua, titik terletak di luar garis, yaitu titik C. Contohnya di sini adalah titik C. Titik C ini berada di luar garis H, sehingga titik ini tidak menjadi bagian dari garis. Yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Nah, yang pertama, titik terletak pada bidang, yaitu titik C, ini ada pada bidang alfa. Kita sebutnya di sini adalah bidang alfa. Jika tidak ada di sini huruf A, B, C, D-nya. Nah, titik ini terletak pada bidang alfa sehingga titik ini menjadi bagian dari bidang alfa. Yang kedua adalah titik di luar bidang beta. Di sini kita sebut dengan beta. Nah, sehingga titik D ini bukan bagian dari bidang beta atau kita sebut dengan titik terletak di luar bidang. Yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu garis terletak pada bidang. Contohnya garis L ini pada bidang alfa. Nah, sehingga garis ini menjadi bagian, garis L ini menjadi bagian dari bidang alfa karena garis itu terletak pada bidang alfa. Yang kedua adalah garis tidak pada bidang atau garis di luar bidang. Contohnya garis L. Garis L ini berada di luar bidang alfa, sehingga garis L ini tidak menjadi bagian dari bidang alfa. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Ini titik-titik ini artinya dia menembus atau memotong bidang. Nah, apabila nanti di sini ada membentuk titik, persekutuan antara garis dan bidang ini adalah titik. Nah, maka garis ini artinya garis L ini menembus atau memotong bidang alfa. Di sini dia akan membentuk suatu titik. Kemudian yang kita bahas adalah titik segaris dan sebidang. Nah, titik-titik segaris itu biasanya kita sebut dengan kolinear, yaitu apabila titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Jadi jika ada 2 titik, di sini ada 2 titik yaitu titik A dan B berada pada garis L, sama-sama berada pada garis L, maka titik-titik ini kita sebut dengan titik yang segaris atau kolinear. Kemudian titik-titik sebidang atau kita sebut dengan koplanar, yaitu jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Contohnya di sini adalah titik C dan titik D yang berada pada bidang beta. Sehingga titik C dan titik D ini adalah sebidang atau kita sebut dengan koplanar. Kemudian topik yang ketiga yang akan kita bahas adalah kedudukan 2 garis. Macam-macam kedudukan 2 garis. Yang pertama adalah 2 garis berhimpit. Nah, 2 garis berhimpit ini yaitu artinya ada 2 garis, yaitu contohnya di sini garis biru dan garis oranye. Dia berhimpit sehingga terlihat hanya ada 1 garis. Maka kita sebut dengan 2 garis yang berhimpit. Yang kedua adalah 2 garis sejajar. Apabila di sini ada 2 garis yang memiliki jarak yang sama di setiap titik-titiknya ini, di sini jaraknya sama, maka kita sebut dengan 2 garis yang sejajar. Kita lambangkan dengan contohnya di sini adalah garis 2. Misalnya ada garis A sejajar dengan garis B. Yang ketiga, 2 garis berpotongan. Nah, 2 garis yang berpotongan ini artinya adalah ada 2 garis pada satu bidang. Nah, dia berpotongan sehingga di sini ada titik persekutuan yang dibentuk dari 2 garis yang berpotongan ini. Nah, kemudian ada 2 garis bersilangan. Yang keempat adalah 2 garis bersilangan, yaitu ada 2 garis yang berbeda bidang atau letaknya di bidang yang berbeda, kemudian dia menyilang. Ini menyilang, arahnya berbeda, maka disebut dengan 2 garis yang bersilangan. Oh iya, 2 garis yang berpotongan ini apabila dia membentuk sudut 90 derajat di sini atau dia tegak lurus, maka kita sebut dengan 2 garis berpotongan tegak lurus. Kemudian sifat-sifat garis saling sejajar. Yang pertama adalah
apabila ada titik yang berada di luar garis A, di sini adalah titik K, maka hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Sehingga apabila tadi ada satu titik di luar garis A ini, kita hanya bisa membuat satu garis saja yang sejajar dengan garis A. Yang kedua, jika garis C, di sini ada garis C, memotong garis A, dia memotong garis A, dan garis A ini sejajar dengan garis B, maka garis C ini juga akan memotong garis B. Sifat yang ketiga adalah jika ada garis A itu sejajar dengan garis B dan garis B ini sejajar dengan garis C, maka garis A ini pastinya akan sejajar dengan garis C. Contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada garis lurus, kemudian ada 3 titik A, C, dan B. Nah, soalnya adalah tentukan banyaknya ruas garis yang berbeda dan banyaknya sinar garis yang berbeda. Nah, ruas garis atau segmen garis tadi itu adalah garis yang dia itu dibatasi oleh 2 titik. Jadi kita cari dia garis yang dibatasin 2 titik. Yang pertama berarti adalah garis A dan C. Garis A dan C berarti garis A dan C. Yang kemudian yang kedua adalah garis yang dibentuk adalah C dan B, atau kita tulis BC. Dan yang ketiga adalah garis yang dibentuk oleh titik A dan B, berarti ada 3 ruas garis yang berbeda. Kemudian banyaknya sinar garis yang berbeda. Sinar garis itu adalah tadi dia yang mempunyai titik pangkalnya adalah titik, dan satu lagi adalah garis yang dia arahnya tidak terbatas nantinya. Nah, sehingga sinar garis itu adalah yang ini, B, dan yang A. Jadi ada 2 sinar garis. Kalau tadi ada 3 ruas garis. Contoh kedua, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada bangun 5 segi 4 namanya. Kenapa 5 segi 4? Karena alasnya, sisi alasnya ini adalah berbentuk segi 4 atau persegi. Nah, tentukan pasangan garis yang sejajar dan garis-garis yang berpotongan. Nah, kita cari garis yang sejajar. Di sini garis yang sejajar itu ada 2 pasang, yaitu yang pertama garis AB. Jadi, yang pertama yang pasangan sejajar, pasangan garis sejajar itu adalah garis AB, dan yang sejajar berarti adalah CD. Yang kedua adalah garis AD dan garis BC. Ini adalah yang sejajar. Kemudian yang kedua adalah garis yang berpotongan. Nah, garis berpotongan tadi itu kan dia yang terletak dalam satu bidang. Garis berpotongan itu misalnya seperti ini, atau bisa seperti ini. Nah, ini walaupun tidak lanjut, hanya cukup seperti ini, dia adalah garis berpotongan. Maka garis yang berpotongan itu yang ini, berarti antara garis AB dan garis AD itu dia berpotongan. AB dan AD itu berpotongan. Kemudian ada lagi, yaitu garis AB dan BC. Nah, AB dan BC itu juga berpotongan. Kemudian ada lagi, yaitu BC dan CD. BC dan CD ini juga berpotongan. BC dan CD. Kemudian AD dan CD itu juga berpotongan. Kemudian ada lagi selain AB, BC, CD, dan AD, adakah lagi yang berpotongan di sini? Ya, ada, yaitu TA dan AB. AB dan TA ini juga berpotongan. AB dan TA. Maka kita tuliskan juga AB dan TA. Ada lagi yang lain, yaitu
TB dan AB. Kemudian ada lagi yaitu BC dan TB. Kemudian ada lagi BC dan TC. Ada lagi yaitu CD dan TC. Ada lagi CD dan TD. Nah, yang selanjutnya kalian teruskan sendiri ya. Nah, ini adalah garis yang berpotongan. Nah, AB, AD, AB, dan BC ini dia berpotongan tegak lurus karena AB dan C dan BC ini dia membentuk sudut 90 derajat atau dia siku-siku, sehingga AB dan AD ini adalah berpotongan tegak lurus. AB dan BC pun juga dia berpotongan tegak lurus. Nah, demikian materi kita tentang garis titik garis dan bidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.